Kaisar Qianlong atau Hongli adalah kaisar bangsa Manchu dinasti Qing yang ke-6 dan merupakan kaisar dinasti Qing ke-4 yang memerintah Tiongkok. Qianlong adalah putra keempat dari Kaisar Yongzheng. Ia dikenal penguasa yang cakap dan berbudaya selama masa pemerintahannya yang panjang. Pada masa itu, kekaisaran dinasti Qing mencapai era yang paling indah dan makmur dengan populasi dan kekuatan ekonomi yang besar. Ia memimpin kampanye militer, memperluas wilayah dinasti Qing, dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah. Ia sengaja turun tahta digantikan putranya demi menghormati kakeknya yaitu Kaisar Kangxi agar tidak memerintah lebih lama dari kakeknya yang telah memerintah selama 61 tahun. Dia adalah salah satu penguasa yang paling lama memerintah dalam sejarah dunia. Walaupun pada awal masa pemerintahannya, Tiongkok mengalami kesejahteraan, namun hal tersebut tidak bertahan lama, dan Tiongkok dinasti Qing mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahannya dengan menjamurnya korupsi dan pemborosan di istana. Kaisar Qianlong terlahir dengan nama Hongli sebagai putra keempat Kaisar Yongzheng dan lahir dari permaisuri Xi. Ia sangat dikagumi oleh kakek dan ayahnya, yaitu Kaisar Kangxi dan Kaisar Yongzheng. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa alasan utama Kaisar Kangxi menunjuk Yongzheng sebagai penerusnya pada tahun 1722 karena Qianlong adalah cucu kesayangannya. Dia merasa kepribadian dan watak Hongli sangat mirip dengan dirinya. Saat remaja, Hongli sangat ahli dalam hal seni bela diri dan kemampuan yang luar biasa dalam bidang sastra. Hongli dikenal sebagai Pangeran Pao. Hongli juga terjebak dalam perebutan tahta dengan saudara seayahnya, yaitu Hongxi, yang mendapat banyak dukungan dari pejabat istana seperti Yinxi, Pangeran Lian. Walaupun bertahun-tahun Kaisar Yongzheng tidak menunjuk putra mahkota, tetapi banyak orang yang berpendapat bahwa Hongli adalah calon favoritnya dan calon kaisar berikutnya. Hongli dikirim keluar istana untuk melakukan inspeksi di wilayah selatan. Hongli dikenal sebagai negosiator ulung dan handal serta seorang pemimpin yang bijak. Dia ditunjuk sebagai kepala pengurus pemerintahan sementara ketika ayahnya sedang bepergian keluar kota. Kaisar Yongzheng mempercayakan banyak hal penting kepadanya. Hongli dilibatkan dalam diskusi penting tentang strategi militer. Untuk menghindari krisis suksesi seperti pada masanya, Kaisar Yongzheng menulis nama kaisar penggantinya, memasukkannya ke dalam kotak bersegel, dan disimpan di belakang singgasana di Istana Kemurnian Surga. Nama tersebut akan diumumkan kepada keluarga kerajaan dan semua pejabat senior kerajaan pada saat kaisar wafat. Ketika Yongzheng meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1735, surat wasiat tersebut dikeluarkan dan dibacakan. Hongli ditunjuk menjadi kaisar Tiongkok dinasti Manchu yang keempat. Dia memakai nama era Qianlong yang berarti kesejahteraan surgawi atau keagungan abadi. Hongli menikah dengan seorang wanita Manchu dari keluarga Fucha yang kelak menjadi permaisuri Xiao Xianchun. Permaisuri Xianchun adalah permaisuri pertama dan juga favorit Qianlong. Sayangnya, Xianchun meninggal pada usia muda. Kaisar Qianlong adalah pemimpin militer yang sukses. Dia melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas wilayah dinasti Qing. Kawasan orang Turki dikuasai dinasti Qing dan berganti namanya menjadi Xinjiang. Hal ini juga akibat kekalahan dan kehancuran bangsa Zungars, koalisi dari Mongolia Barat yang menyebabkan masalah di perbatasan Qing sejak tahun 1680. Di sebelah barat, Ili ditaklukkan dan dibatasi. Di antara tahun 1755 sampai 1758,
80% dari populasi bangsa Dzungars, ratusan orang terbunuh bukan saja karena kalah perang, tetapi juga kehancuran oleh bangsa Dzungars itu sendiri. Konon 40% dari 600.000 bangsa Dzungar terbunuh oleh cacar. 20%-nya melarikan diri ke Kaisaran Rusia atau suku Kazakh, dan 30% dibunuh oleh tentara Qing. Ini dikenal sebagai pembantaian Dzungars sebagai sebuah bangsa. Pasukan Khalkha Mongol di bawah Pangeran Chingunjaf telah berkomplot dengan pemimpin Dzungars Amursana dan memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Qing. Tentara Qing menghancurkan pemberontakan, lalu mengeksekusi Chingunjaf dan seluruh keluarganya. Pada masa ini, pengaruh Mongol memasuki Tibet, dan aliran Buddha Tibet mulai tersebar di Mongolia. Qianlong mengirimkan pasukan ke Tibet dan menetapkan Dalai Lama sebagai penguasa Tibet, dengan ketentuan Tibet adalah bagian dari kekuasaan Qing dan harus mengirimkan pajak dan upeti. Qianlong juga melakukan ekspansi militer ke Nepal dan Gurkhas, sehingga kedua bangsa ini menyerah dan mengirimkan upeti kepada Qing. Ekspansi militer Qing ke Myanmar tahun 1765 sampai 1770 adalah perang yang sangat mahal yang harus dibayar oleh dinasti Qing. Pada awalnya, Qianlong menganggap remeh akan dengan mudah memenangkan perang ini dalam satu serangan karena dia menganggap Myanmar tidak lebih dari suku liar yang tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah pasukan bendera hijau di Yunnan gagal menaklukkan Myanmar, Qianlong mengirimkan pasukan elit Manchu. Pasukan perintis itu harus berhadapan dengan hutan liar tropis dan berbagai penyakit menular. Satu persatu jenderal Qing gagal menaklukkan Myanmar, dan pasukan Qing juga mengalami kehidupan yang sangat berat. Akhirnya, pada tahun 1769, setelah peperangan selama 4 tahun, panglima dari kedua belah pihak, yaitu dinasti Qing dan Myanmar, setuju untuk mengakhiri perang. Pasukan Qing gagal menaklukkan Myanmar dan mundur total. Qing menjaga ketat perbatasan Yunnan selama 1 dekade. Pada tahun 1787, raja terakhir dinasti Le Chietong mengungsi ke Vietnam dan secara resmi meminta bantuan Qianlong agar bisa bertahta kembali di Thăng Long atau Hanoi. Kaisar Qianlong mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Vietnam untuk menyingkirkan Tai Son, petani pemberontak yang berhasil menguasai Vietnam. Pada tahun 1788, Thăng Long berhasil ditaklukkan, tetapi beberapa bulan kemudian, pasukan Qing dikalahkan oleh serangan mendadak dari Nguyen Hu, tokoh kedua dan paling intelek dari 3 Tai Son bersaudara. Dinasti Qing memberikan perlindungan kepada Raja Le dan keluarganya dan tidak mengganggu Vietnam dalam kurun waktu 90 tahun berikutnya. Secara keseluruhan, ekspansi militer Qianlong hampir 2 kali lipat dan menyatukan banyak bangsa non-Han seperti Uighur, Kazakh, Kirgiz, Evans, dan Mongol. Pada tahun 1765, terjadi pemberontakan oleh Uighur Muslim terhadap Manchu. Kaisar Qianlong memerintahkan agar pemberontak Uighur dibantai dan pasukan Qing memperbudak semua anak-anak dan wanita Uighur. Tentara dan pejabat Manchu memperkosa wanita Uighur sehingga adanya kebencian dan kemarahan besar-besaran terhadap pemerintahan Manchu di kalangan Muslim Uighur. Ekspansi militer yang dilancarkan Qianlong memakan biaya yang sangat besar dan menguras dana kas kerajaan, sehingga hampir semuanya dihabiskan untuk keperluan militer. Walaupun ada perang yang dimenangkan, tetapi sebenarnya tidak sesukses yang dibayangkan. Pasukan Qing mengalami kemunduran dan menghadapi kesulitan ketika menghadapi musuh. Daerah Qingchuan baru berhasil ditaklukkan setelah 3 tahun. Pasukan Qing dibantai habis-habisan sebelum Yu Chongxi mengambil alih pasukan dan kemudian bisa mengontrol keadaan. Peperangan dengan bangsa Dzungar sangat sengit dan menyebabkan kerugian berat pada kedua belah pihak. Pada akhir masa peperangan, pasukan Qing melemah dengan drastis. Sistem militer yang lunak
para jenderal sangat menikmati kehidupan mereka dan tidak mau melatih lagi pasukannya. Hal ini merupakan penyebab utama kekalahan militer melawan Sekte Teratai Putih pada masa akhir pemerintahan Qianlong. Pada tahun-tahun akhirnya, Kaisar Qianlong dimanjakan dengan kekuasaan dan kemuliaan, serta mulai menaruh kepercayaan pada pejabat korup seperti Yu Minchung dan He Shen. Pada tahun 1796, ia turun tahta dan digantikan putranya Kaisar Jia Qing demi menghormati kakeknya Kaisar Kangxi agar ia tidak memerintah lebih lama dari kakeknya yang sudah memerintah lebih dari 61 tahun. Walaupun Qianlong sudah pensiun, tetapi dia masih memerintah di balik layar sampai kematiannya pada tahun 1799. Dengan demikian, dia adalah salah satu penguasa yang paling lama memerintah dalam sejarah dunia dan meninggal pada usia 87 tahun.